Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 7 yaitu pendekatan audit teknologi informasi. Nah, di sini untuk jenis pendekatan audit itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama pendekatan temuan dan yang kedua adalah pendekatan kendali. Apa sih pendekatan temuan itu? Oke, di sini pendekatan temuan itu atau yang disebut dengan expose approach itu pendekatan yang berfokus utama ditekankan pada jenis kesalahan. Jadi yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Nah, setelah itu nanti ditentukan kendali atau kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada batas yang waktu diterima. Nah, itu adalah pendekatan temuan. Terus jenis pendekatan yang kedua itu pendekatan kendali. Sedangkan pendekatan kendali ini adalah fokus kendali-kendali dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Nah, pesatnya perkembangan dunia komputer diikuti dengan peningkatan pengetahuan auditor, ternyata mengandung ada 2 pelaku terhadap komputer. Yang pertama, itu adalah komputer digunakan sebagai alat bantu auditor dalam melaksanakan audit. Dan yang kedua, komputer dijadikan sebagai target audit. Nah, karena datanya itu di-entry ke komputer dan hasilnya untuk menilai kehandalan pemrosesan dan keakuratan komputer. Nah, ini adalah jenis-jenis pendekatan audit TI, ada 2 jenis. Oke. Nah, ini kelompok pendekatan audit. Nah, dalam berjalannya evolusi tersebut, maka muncullah pendekatan audit teknologi informasi yang dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah auditing around the computer, yang kedua adalah auditing with the computer, dan yang ketiga adalah auditing through the computer. Oke. Auditing around the computer ini adalah teknik ini auditor itu menguji keandalan informasi yang dihasilkan oleh si komputer dengan terlebih dahulu, lalu menghitung hasil yang diharapkan dari transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian auditor membandingkan perhitungan ini dengan hasil pemrosesan atau output tersebut. Nah, jika terbukti akurat dan valid, diasumsikan bahwa sistem kontrol efektif dan sistem beroperasi dengan benar. Nah, ini adalah audit around the computer. Sedangkan audit with the computer, jadi audit ini terhadap suatu penyelenggara sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan komputer yang telah dilengkapi dengan software yang dapat membantu auditor untuk menghasilkan output yang digunakan untuk maksud si audit tersebut. Oke, dan yang ketiga itu audit through the computer. Jadi di sini audit terhadap suatu penyelenggara sistem informasi berbasis komputer dengan menggunakan fasilitas dan kemampuan komputer yang digunakan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memeriksa kebenaran suatu software aplikasi untuk memastikan kehandalan dan program aplikasi tersebut. Jadi berfokus pada pengujian langkah-langkah pemrosesan otomatis, logika pemrograman, rutin pengeditan, dan kontrol yang diprogram. Nah, itu adalah kelompok pendekatan audit TI. Oke. Terus di sini juga ada 3 kategori strategi ketika auditing through the computer. Ya, yang pertama itu ada test data approach, yang kedua ada parallel simulasi, yang ketiga ada embedded audit module approach. Oke. Nah, untuk tes data approach ini menggunakan serangkaian transaksi hipotetis untuk mengaudit pemeriksaan terprogram dan logika program dalam program pemrosesan transaksi dan non-transaksi. Nah, pendekatan data uji ini hanya membutuhkan investasi sederhana dalam waktu
untuk diterapkan dalam praktek dan tidak memerlukan latar belakang yang luas dalam teknologi informasi. Itu adalah tes data approach. Untuk paralel simulasi, di sini upayanya untuk mensimulasikan atau menggandakan hasil pemrosesan aktual perusahaan. Oke. Dan yang ketiga, embedded audit module approach ini adalah modul atau segmen terprogram yang dimasukkan ke dalam program aplikasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk memonitor dan mengumpulkan data modul berdasarkan transaksi, terutama yang diproses oleh sistem berbasis komputer online. Nah, data tersebut itu nanti kemudian digunakan oleh auditor dalam tes kontrol dan evaluasi resiko kontrol. Nah, ini adalah 3 kategori strategi ketika auditing traffic komputer. Oke. Nah, ini ada metode audit TI. Untuk metode dalam proses audit TI itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah, ada metode pemahaman, evaluasi kendali, menilai kepatuhan, dan penilaian resiko. Oke. Nah, untuk metode pemahaman, di sini yang pertama itu harus mendokumentasikan aktivitas yang mendasar untuk mengidentifikasi state control, measure, atau prosedur yang berlaku. Yang pertama, untuk metode pemahaman. Yang kedua, itu melakukan wawancara dengan manajemen dan staf untuk mendapatkan pemahaman itu tentang bisnis, resikonya apa, struktur organisasi, pesan dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, mendokumentasikan proses yang berhubungan dengan sumber daya TI, terutama yang dipengaruhi oleh proses di review. Nah, ini adalah metode pemahaman. Nah, untuk evaluasi evaluasi kendala ini menilai keefektifan kontrol measure yang berlaku atau tingkat pencapaian kontrol objektif. Terus yang kedua untuk evaluasi kendali ini adalah mengevaluasi kesesuaian kontrol dari proses yang direview dengan mempertimbangkan kriteria yang diidentifikasikan dan praktik standar industri. Dan yang ketiga, melakukan dokumentasi yang sesuai, yang dihasilkan, serta tanggung jawab, dan tanggung jawab yang jelas dan efektif tentang adanya pengendalian kompensasi sebagai mestinya. Dan yang terakhir, untuk evaluasi kendali itu adalah simpulkan sesuai tingkat kontrol objektifnya. Itu untuk evaluasi kendali. Sedangkan untuk menilai kepatuhan, ini adalah menilai kepatuhan itu ada menjamin measure yang ditetapkan, terus mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung untuk item, untuk menjamin bahwa prosedurnya itu telah dipatuhi untuk periode yang direview, terus melakukan review terbatas, terus menentukan tingkat pengujian subtraktif dan kerja tambahan yang dibutuhkan untuk menyediakan jaminan proses IT yang cukup. Nah, ini adalah untuk penilaian kepatuhan. Sedangkan untuk penilaian resiko itu adalah memperkirakan resiko dari kontrol objektif yang tidak dipenuhi, yaitu dengan menggunakan teknik analitik atau mengkonsultasikan sumber-sumber di alternatif. Nah, terus untuk penilaian resiko yang kedua itu mendokumentasikan kelemahan kendali serta ancaman dan kerawanan yang dihasilkan. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan mendokumentasikan potensial maupun aktual. Dan yang keempat, menyediakan informasi komparatif, yaitu misalnya melalui benchmark. Nah, ini tadi adalah penilaian resiko yang ada di metode audit TI. Oke. Nah, ini ada konsep resiko. Nah, konsep resiko ini fungsinya agar segala sesuatu itu berjalan sesuai yang seharusnya. Maka perlulah ada pengawasan. Salah satu bentuk atau cara pengawasannya itu adalah dengan sistem pengendalian atau internal control system. Jadi yang melekat pada sistem dan prosedur organisasi tersebut. Nah, ini adalah konsep resikonya. Oke.
Nah, ini ada jenis-jenis resiko, itu ada 5 ya. Itu yang pertama ada resiko bisnis, resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi, dan audit atau audit risk atau resiko audit. Nah, di resiko bisnis sendiri, ini adalah resiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor intern maupun ekstern yang berakibat kemungkinan tidak tercapainya tujuan organisasi. Nah, resiko bisnis sendiri ini ada 2, dibagi menjadi 2 lagi, yaitu resiko eksternal dan resiko internal. Untuk resiko eksternal ini adalah, misalkan nih, perubahan kondisi perekonomian, tingkat kurs yang merubah secara mendadak. Terus, munculnya pesaing baru yang mempunyai potensi bersaing tinggi di perusahaan kita. Nah, itu adalah resiko eksternal. Contoh dari resiko internal, contohnya, permasalahan di pegawainya, resiko-resiko yang berkaitan dengan peralatan atau mesin, terus ada resiko keputusan yang tidak tepat dan kecurangan manajemen. Nah, seperti itu. Jadi, resikonya itu datang dari internal. Nah, ini adalah jenis-jenis resiko bisnis atau business risk, itu ada 2, yaitu resiko eksternal dan resiko internal. Oke, jenis-jenis resiko yang kedua, yaitu resiko bawaan. Resiko bawaan ini adalah jadi potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan. Jadi tidak ada pengendalian internal, misalnya jadi ada kegiatan kampus. Nah, apabila tidak ada absensi atau daftar kehadiran kuliah, maka banyak mahasiswa yang cenderung tidak disiplin. Maka perlulah ada absensi kehadiran. Nah, itu namanya resiko bawaan. Oke, resiko yang ketiga yaitu resiko pengendalian. Nah, jadi di dalam suatu organisasi yang baik, seharusnya itu sudah ada resiko pengendalian atau risk assessment. Nah, di sini dirancang untuk pengendalian internal secara optimal di setiap potensi resiko. Nah, resiko pengendalian ini itu masih adanya resiko meskipun sudah ada pengendaliannya gitu. Jadi resikonya tapi minimal resikonya sudah minim banget seperti itu. Nah, ini ada resiko pengendalian. Resiko deteksi yang keempat. Resiko deteksi ini adalah resiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan. Jadi mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialistis atau adanya kemungkinan itu fraud. Jadi resiko deteksi ini mungkin dapat terjadi karena auditor itu ternyata dapat prosedur auditnya tidak dapat mendeteksi terjadinya exiting control atau sistem pengendali intern yang ada ternyata tidak berjalan baik. Nah, ini adalah resiko deteksi. Oke, yang kelima, resiko audit atau audit risk. Nah, resiko audit ini sebenarnya adalah kombinasi dari inherent risk, counter risk, dan deteksi risk. Resiko audit ini bahwa hasil pemeriksaan auditornya ternyata belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, ini adalah audit atau audit risk. Nah, itu ya, ada 5 tadi jenis-jenis resikonya. Oke, sekarang nah ini, jenis resiko tapi menurut Jones dan Rama ya. Jadi dia mengenai jenis-jenis resiko dalam bukunya yang berjudul Accounting Informasi System, F.L. Jones, itu pada tahun 2003, itu dia tidak membahas masalah bisnis risk, tapi dia menyebutkan risk atau pelaksanaan yang mungkin lebih sempit ruang lingkupnya. Oke. Nah, ini jenis-jenis resiko menurut Jones dan Rama itu ada 6. Oke, yang pertama execute risk, informasi risk, aset risk, performance risk, ethics security risk, continuity risk. Oke. Yang pertama executive risk ini resiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sesuatu yang seharusnya dilaksanakan.
Itu resiko risk. Kalau informasi risk di sini em, resiko informasi yang dimaksud oleh Jones dan Rama ini adalah jadi resiko yang berkaitan dengan kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan data informasi. Jadi resiko ini terjadi waktu mencatat atau ngentri data serta updating untuk update resiko. Nah, ini informasi risk. Jadi informasinya tidak akurat. Oke, yang ketiga aset proteksi risk. Nah, kalau resiko ini itu yang berkaitan dengan safeguarding. Jadi dia tentang kerusakan, hilang atau aset yang tidak digunakan seperti yang seharusnya. Terus maupun resiko yang dapat timbul terhadap aset perusahaan akibat keputusan yang salah. Nah, ini adalah aset proteksi risk. Oke, yang keempat, performance risk. Kalau performance risk atau resiko kinerja ini itu adalah yang berkaitan dengan kinerja pegawai perusahaan. Jadi di sini yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi pada hakikatnya yang bertanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan pengelola perusahaan kepada para stakeholder adalah para pengurus perusahaan. Jadi yang mengurus undang-undang persero terbatas di Indonesia, yaitu contohnya para anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris. Seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan untuk performance sehari-hari ini, itu melakukan tugas operasional, yaitu para manajer tidak tingkat menengah, supervisor, staf, dan pegawai itu melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pimpinan, seperti itu. Nah, ini adalah performance risk. Oke, yang kelima itu ada IT security risk. Nah, IT security risk itu berkaitan dengan data integrity dan akses. Nah, data integrity ini keandalan dan konsistensi data dalam sistem manajemen data organisasi akses ke komputer atau data oleh pihak tidak berwenang. Jadi perlu ditanggulangi karena terkait dengan data integrity, privasi, dan seluruh keamanan sistem. Oke, yang terakhir itu adalah continuity risk. Continuity risk ini berkaitan dengan ketersediaan atau stabilitas. Jadi di sini ada backup site, backup file, serta recovery pada sistem berbasis teknologi informasi. Nah, backup size ini adalah cadangan untuk si sistem tersebut. Nah, sedangkan backup file ini adalah cadangan file pada media offline. Nah, recovery ini itu adalah sistem pengembalian status terakhir bila suatu proses mengalami gangguan atau terhenti secara tidak normal. Dengan audit resiko ini merupakan resiko kemungkinan audit eksternal memberikan opini yang salah terhadap famous laporan keuangan auditnya. Jadi di sini resiko ini sangat berbahaya karena auditor sudah memberikan opini atau rekomendasi bahwa things are okay and fine, but they are not fine. Nah, itu namanya continuity risk. Nah, ini adalah jenis-jenis resiko menurut Jones dan Rama. Oke, nah audit resiko di sini merupakan resiko kemungkinan auditor eksternal. Jadi di sini memberikan opini yang salah terhadap fairness laporan keuangan auditi atau temuan dan rekomendasi yang salah pada laporan hasil pemeriksaan auditor internal. Nah, resiko ini sangat berbahaya karena auditornya sudah memberikan ini ya, bahwa things are okay and fine. Oke, ini adalah audit resiko. Nah, sampai sini untuk pertemuan 2 sudah selesai untuk materinya. Nah, ini nanti ada soal-soal latihan akan saya kirim, akan saya upload di e-learning-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.